Shalom saudara yang dikasihi Tuhan, senang sekali kita boleh kembali merenungkan firman Tuhan hari ini. Mari kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan Bapa kami yang baik, kami mengucap syukur untuk kesempatan kami boleh kembali merenungkan firman Tuhan. Berilah kami pengetahuan dan bimbinglah kami Tuhan, sehingga apa yang Kau firmankan dapat bekerja dalam hati kami seturut dengan kehendak-Mu. Siapkan kami, siapkan hati dan pikiran kami untuk menerima firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan hari ini diberi judul melayani atau memperalat Tuhan, yang terambil dari kitab 2 Raja-Raja pasal 6. Saya akan membaca dari ayat yang ke-5 sampai ayat ke-10. Ketika seorang dari mereka sedang menumbangkan sebatang pohon, mata kapaknya jatuh ke dalam air. Ia berteriak-teriak, "Celaka tuanku, itu barang pinjaman." Kata abdi Allah, "Di mana jatuhnya?" Orang itu lalu menunjukkan tempat itu kepadanya. Elisa memotong kayu dan melemparkannya ke situ. Mata kapak itu pun dibuatnya terapung. Lalu ia berkata, "Ambillah." Orang itu mengulurkan tangannya dan mengambilnya. Ayat ke-8, Raja negeri Aram sedang berperang melawan Israel. Setelah berunding dengan pegawai-pegawainya, ia berkata, "Ke tempat ini dan itu kamu harus turun mengadang." Tetapi abdi Allah mengutus orang kepada Raja Israel dengan pesan, "Awas, jangan lewat dari tempat itu, sebab orang Aram sudah turun mengadang ke sana." Sebab itu, Raja Israel menyuruh orang ke tempat yang disebutkan abdi Allah kepadanya. Ia sudah memperingatkan raja, bukan sekali dua kali saja, supaya berhati-hati di sana. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Saudara, pasal ini menambah daftar panjang mujizat yang dilakukan oleh Nabi Elisa. Sekaligus merupakan daftar panjang bukti kasih setia Tuhan terhadap bangsa dan Raja Israel. Ironisnya, daftar panjang kebebalan pemimpin Israel juga bertambah. Kita mungkin sedikit heran membaca bahwa Elisa mau membuat mujizat untuk urusan sepele, yakni menolong orang yang kehilangan mata kapak. Namun hikmat Tuhan memampukan Elisa untuk tidak memandang mujizat itu sebagai urusan sepele. Ia bisa melihat bahwa orang yang kehilangan mata kapak ini punya rasa tanggung jawab, baik terhadap pemilik kapak maupun terhadap tugas yang sedang dikerjakannya. Oleh karena itu, Elisa tak ragu menolong orang tersebut dengan membuat mata kapak itu terapung. Jika kita mengingat kebebalan raja maupun umat Israel yang tetap tidak mau berpaling kepada Tuhan, kita mungkin juga bisa heran melihat kesediaan Nabi Elisa membuat mujizat untuk menolong bangsa Israel dan Raja Yoram menghadapi musuh mereka, yakni bangsa Aram. Saudara, pelayanan Nabi Elisa ini menyatakan kasih setia Tuhan bagi mereka yang tidak layak menerimanya. Dengan hikmat Tuhan, Elisa membocorkan strategi perang Raja Aram, sehingga membuat musuh Israel tidak berdaya. Bahkan strategi Elisa yang tanpa kekerasan membuat pasukan Aram berhutang budi dan berhutang nyawa kepada Raja Israel, sehingga mereka tidak mengganggu keamanan Israel untuk beberapa waktu lamanya. Sayangnya, Raja Yoram yang sudah menerima banyak pertolongan Tuhan tidak segera memutuskan untuk beriman kepada Tuhan. Rupanya Raja Yoram hanya beriman kepada mujizat Tuhan atau hanya memperalat Tuhan. Ia hanya menginginkan pertolongan Tuhan, namun tetap tidak merasa membutuhkan Tuhan. Buktinya, ia segera mengancam Nabi Elisa dan menghujat Tuhan atas tragedi kelaparan yang dialami rakyatnya. Padahal, tragedi itu seharusnya membuat Yoram mau mencari Tuhan, mau bertobat dan memohon pertolongan Tuhan, akhirnya beriman kepada Tuhan. Saudara, sikap Nabi Elisa dan sikap Raja Yoram di pasal ini kembali menjadi cermin bagi kita. Apakah kita berbuat baik hanya kepada orang yang pantas menerimanya menurut kita?
Adakah kesempatan pelayanan atau perbuatan baik yang kita abaikan karena kita menganggap hal itu sebagai urusan yang remeh? Jika kita mengalami musibah atau tragedi, apakah kita menyalahkan Tuhan atau kita tetap percaya pada pemeliharaan Tuhan? Saudara, jawaban atas pertanyaan ini akan menyingkapkan apakah selama ini kita melayani Tuhan atau justru memperalat Tuhan. Biarlah ini boleh menjadi perenungan kita bersama. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Bapa yang baik, kami sungguh bersyukur firman Tuhan hari ini kembali mengingatkan kami untuk melayani Tuhan, melakukan kebaikan seturut firman Tuhan, bukan berdasarkan sudut pandang dan penghakiman kami terhadap orang atau terhadap masalah tertentu. Tetapi kami boleh diberi hikmat agar boleh seperti Elisa, walaupun terlihat remeh, tapi kami bisa dengan sungguh menyatakan kebaikan Tuhan kepada orang yang membutuhkan. Ya Tuhan, biarlah di dalam hidup kami tidak jadi anak Tuhan yang memperalat Tuhan, tetapi kami boleh terus setia kepada Tuhan, baik dalam suka maupun dalam kesulitan. Kami boleh tetap mengandalkan pemeliharaan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur dan berdoa. Amin. Tetap semangat menjalani hari. Tuhan Yesus memberkati.